Sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno atau yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berkuasa sekitar abad ke-8 sampai ke-11 Masehi. Kerajaan ini berpusat di sekitar Jawa Tengah, tetapi kemudian berpindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno dikenal dengan peninggalan Candi Megah yang membanggakan Indonesia di mata dunia seperti Borobudur dan Prambanan, di mana budaya, kesenian, dan arsitektur Jawa mencapai masa keemasannya. Catatan sejarah mengindikasikan kalau Mataram kuno pernah mengirim pasukan ke Champa di Vietnam, serta Tanganyika dan Mozambik di Afrika. Namun hubungannya dengan Kerajaan Sriwijaya lah yang paling keras terkait tali persaudaraan, tetapi juga persaingan sengit yang akhirnya menyebabkan keruntuhannya Kerajaan Mataram kuno. Didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Banyak yang tidak kita ketahui dengan pasti mengenai Kerajaan Mataram kuno yang berada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Riwayat yang kita tidak ketahui oleh sejarawan melalui berbagai sumber seperti candi relik kuno, prasasti pasti di dinding, candi naskah daun lontar, dan berita atau kronik dari negeri lain, terutama Cina, India, dan Arab. Perekonomian masyarakat Mataram kuno sangat bergantung pada pertanian, terutama padi, namun dengan laut juga berkembang menjadi penting di kemudian hari. Mata uangnya disebut masa tahil yang berupa perak dan emas. Rekaman tertua mengenai kerajaan ini tercantum di Pasar Siktanggal yang didirikan tahun 732 Masehi. Prasasti ditulis dalam bahasa Sangsekerta dengan huruf Palawa. Masa antara kekuasaan pakai penangkaran dan Dia Belitung yaitu antara 760 hingga 910 Masehi dianggap sebagai puncak peradaban Jawa kuno. Diperhatikan banyak candi dan monumen yang memadati dataran kehidupan getaran Kawu. Yang paling terkenal di antara adalah Candi Borobudur, Prambanan, dan Sewu. Pengganti penangkaran adalah Dara Indra atau Raja Indra yang meneruskan tradisi pembangunan arsitektur megah. Penerusnya Putri Pramudyawardhani menikah dengan Rakai Pikatan yang beragama Hindu. Pernikahan berbeda agama ini mungkin dilangsungkan untuk meningkatkan toleransi dan persaudaraan antara masyarakat beragama Buddha dan Hindu. Namun ternyata tidak semua pihak setuju dengan pernikahan ini. Ibu kota Mataram sempat diserang dan dikuasai oleh pasukan yang mungkin dipimpin oleh putra dari Sriwijaya. Walaupun berhasil mengusir musuh, istana dianggap kurang bertindak baik. Pakai Pikatan turut tahta dan menjadi petapa. Penggantinya ialah Lokapala, putra bungsunya yang berhasil mengusir musuh dari ibu kota. Lokapala meneruskan pembangunan candi bercorak Hindu seperti Sari Barong dan Iju sepeninggalannya Ko Apalah. Di tahun 885 Masehi, Raja-Raja Silih berganti bertempur merebut kekuasaan hingga akhirnya Mataram berhasil disatukan kembali oleh Raja Belitung di tahun 898 Masehi. Ia ibu kota itu dan berhasil menciptakan pemerintahan yang stabil selama 12 tahun. Belitung mengadakan reformasi administrasi, membatasi kekuasaan rakai atau penguasa daerah, mendukung agama Hindu dan Buddha, seputar melebarkan daerah kekuasaan timur untuk pertama kalinya. Beberapa raja memerintahkan dari Poh sebelum ibu kota dipindahkan lagi ke Mataram. Wawasan Jawa mengadakan transmigrasi ke pemukiman di sekitar Sungai Bengawan Solo dan Brantas di Jawa Timur. Jawa Timur menjadi lebih penting lagi ketika Empu Sendok memindahkan ibu kota ke sini dari Jawa Tengah. Pemindahan ini mungkin disebabkan oleh letusan gunung berapi, wabah, penyakit, perebutan
kekuasaan atau faktor kepercayaan, namun ternyata ahli sejarah berpendapat kalau alasan yang terkuat adalah pergesekan ke arah perekonomian maritim. Sungai Brantas dianggap lokasi yang lebih ideal dari dataran gitu dan kayu karena penyelidikan akses ke pelabuhan yang dilewati jalur perdagangan tempat dari pelaku perubahan ini juga menandai akhir masa kejayaan Mataram kuno. Karena setelah itu, tidak lagi ditemui pembangunan arsitektur Jawa yang semegah generasi sebelumnya. Dinasti Sinaya yang didirikan Empu Sendok hidup berakhir dengan Cicit Dharmawangsa Teguh yang naik tahta di tahun 990 Masehi. Saat itu terjadi permusuhan sengit Sriwijaya ingin mengklaim daerah Mataram kuno. Di bawah dinasti Sailendra, Dharmawangsa mengirim pasukan ke Palembang, tetapi serangannya gagal. Sriwijaya mengusir pasukan Dharmawangsa. Kemudian dengan bantuan dinasti Song dari Cina, alih-alih mengalahkan Sriwijaya, Dharmawangsa beserta keluarganya malah terbunuh ketika Haji Wurawari yang didukung Sriwijaya menyerang istana saat pernikahan anak perempuan Dharmawangsa. Dengan peristiwa yang dikenal Pralaya berakhirlah kerajaan Sriwijaya. Namun garis keturunan Isyana terus berlanjut melalui Airlangga, yaitu keponakan Dharmawangsa yang mendirikan kerajaan Medan Kauripan di tahun 1019 Masehi.